Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu. Halo, perkenalkan nama kakak adalah Lena. Kakak berasal dari Paroki Santo Yosef Bontang, Kalimantan Timur. Kakak akan membawakan katekesi remaja misioner yang berjudul Series Tokoh Kitab Suci Melkisedek. Series Kitab Suci Melkisedek. Melkisedek adalah Raja Salem yang membawa persembahan roti dan anggur bagi Allah dan memberkati Abraham. Kemudian Abraham memberikan 1/10 dari apa yang dia miliki kepada Melkisedek. Melkisedek memiliki arti sebagai Raja Kebenaran, sedangkan Raja Salem berarti Raja Damai. Yang menarik adalah, Melkisedek adalah tokoh pertama di kitab suci yang disebut sebagai imam, atau dalam bahasa Ibrani, Kohen. Nama Melkisedek juga muncul di Mazmur 110. Kitab suci dan tradisi dari Bapa Gereja melihat tokoh Melkisedek sebagai pratanda dari Yesus sendiri, dan Yesus adalah pemenuhan dari Melkisedek. Seperti Melkisedek, Yesus adalah Raja dan Imam Agung. Seperti Melkisedek yang adalah Raja dari Salem, yang kemudian diidentifikasi sebagai Yerusalem. Yesus adalah Raja dari Yerusalem surgawi. Seperti Melkisedek mempersembahkan roti dan anggur sebagai persembahan kurban penyembahan. Yesus juga mempersembahkan roti dan anggur yang akan dirubah menjadi tubuh dan darahnya sendiri. Surat kepada jemaat Ibrani menyatakan bahwa Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek dan bukan menurut Harun dan suku Lewi. Hal menarik adalah surat Ibrani juga menyatakan bahwa Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak berselisih, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kata-kata ini tidak berarti bahwa Melkisedek ini kekal, tetapi merujuk pada imamatnya yang dikontrakskan dengan imamat suku Lewi. Untuk menjadi imam menurut suku Lewi, orang tersebut harus membuktikan bahwa ayah dan ibunya berasal dari suku Lewi. Imam-imam suku Lewi juga dibatasi masa tugasnya dari usia 25 tahun sampai 50 tahun. Imamat Yesus tidak mengikuti aturan suku Lewi, tetapi menurut Melkisedek. Siapa sebenarnya Melkisedek? Beberapa ahli mengatakan bahwa dia adalah seorang raja imam dari Kanaan yang menyembah Allah yang benar. Namun, tradisi Yahudi mengatakan bahwa dia adalah Sem, putra pertama Nuh yang saleh. Masa hidup Sem sangat panjang, bahkan sampai pada masa hidup Abraham, yang adalah keturunannya sendiri. Tradisi ini diadopsi oleh beberapa bapa gereja, seperti Santo Hieronymus dan juga Santo Efraim dari Syria. Beberapa pemikiran abad pertengahan, seperti Santo Thomas Aquinas dan Peter Lombard, menerima tradisi ini. Kitab suci dan tradisi mengajarkan bahwa Yesus adalah imam agung menurut peraturan Melkisedek. Para imam gereja Katolik atau imam-imam Perjanjian Baru adalah mereka yang mengambil bagian dalam imamat Yesus sebagai sang kepala. Sebagaimana imamat dari Melkisedek adalah tidak berkesudahan, demikian juga imamat Yesus. Sebagaimana para imam Katolik berpartisipasi dalam imamat Yesus, maka imamat para imam juga tidak berkesudahan.
Baiklah para remaja misioner se-Indonesia, demikianlah katekesi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semakin dikuatkan, semakin setia dalam iman kita terhadap Yesus Kristus dengan semangat dasar 2D, 2K, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Sampai jumpa. 5, 4, 3, 2, 1. Level up, level up, level up, level up, level up, level up.